Bab 135. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tidak seperti itu. Ini murni keberuntungan. Grid bahkan lebih terkejut daripada Toban. Dia tidak pernah mengharapkan crit hit dan untuk memicu opsi Glowfest bersama dengan kill. Crit hit dan 5 serangan. Itu tidak masuk akal. Dia merasa tak terkalahkan. Grid percaya diri menyatakan, Toban, aku akan sepenuhnya menyingkirkan Griffon. Sampai beberapa saat yang lalu, Toban meletakkan Griffon di atas level Grid. Namun, dia dengan cepat mengubah sikapnya, setelah menonton Grid mengubah Griffon Captain menjadi kondisi kritis dalam satu serangan. Ya, itu mungkin, jika itu Grid. Biarkan aku melayani, sebagai umpan. Baik. Grid puas dengan jawaban itu dan memberikan pukulan hebat kepada Griffon Captain yang runtuh. Pakmas Swordsmanship, Link. Level 2 Link memberi 800% dari atak powernya. Griffon Captain terluka parah oleh kill, dan tidak bisa menahan serangan ini. Pipit, pipit. Griffon Captain tidak bisa menahan pemboman bila energi. Dia menjerit kesakitan dan berubah menjadi cahaya. Anda telah membunuh Griffon Captain. 4.500.900 XP telah diperoleh. Tendon Griffon telah diperoleh. Spellbook, Tornado, telah diperoleh. Level telah meningkat. Ada 3 tipe bos. Yang pertama adalah bos tersembunyi seperti Malakus, Paus Drevigo, dan Vampire Countess Mariros. Mereka biasanya adalah NPC humanoid dan satu-satunya. Mereka tidak respawn lagi, setelah mati. Kisah mereka cukup besar, untuk memiliki efek langsung pada pandangan dunia satisfi, dan mereka sangat kuat, membuat hadiah item dan XP sangat besar juga. Tidak seperti monster, manusia memiliki keterbatasan bawaan dalam HP rendahnya. Tapi, mereka memiliki HP yang tinggi, dibandingkan dengan player biasa. Jadi, itu tidak bisa benar-benar ditunjukkan sebagai titik lemah. Kecerdasan buatan mereka juga tinggi. Jadi, mereka adalah bos nyata dengan hampir 0 kelemahan. Player biasa tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu bos yang tersembunyi. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bermimpi berhasil dalam raid itu. Yang kedua adalah bos Dungeon. Mereka muncul di bagian terdalam dari setiap Dungeon secara berkala. Dan memberikan hadiah tinggi bagi mereka yang berhasil dalam raid itu. Kemampuan dasar mereka setidaknya 10 kali lebih tinggi dari monster normal, dan mereka memiliki pola serangan beragam, yang membuat mereka sulit untuk ditangani dengan sekelompok kecil orang. Secara khusus, mereka memiliki H yang sangat besar dan kemungkinan besar merupakan serangan jangka panjang. Sebagian besar player merujuk ke bos Dungeon, ketika berbicara tentang monster boss. Bisa dikatakan, jika tujuan player biasa adalah untuk menyerang bos Dungeon. Akhirnya, tipe ketiga adalah bos lapangan. Mereka secara langsung mengancam player di seluruh satisfi. Statistik mereka setidaknya 4 kali lebih tinggi dari monster normal pada level yang sama, dan HP mereka berada di antara bos tersembunyi dan bos Dungeon. Pola serangan tidak memiliki banyak variasi, sehingga sulit untuk mengatakan, jika mereka sangat kuat. Untuk player dengan kontrol tempur yang sangat baik, bukan tidak mungkin untuk memburu bos lapangan yang 30 level lebih rendah sendirian. Tapi kadang-kadang, ada bos lapangan dengan mutasi. Bos lapangan mutan sekuat bos Dungeon dan player harus waspada. Misalnya, Guardian of Forest yang menjatuhkan Blue Orichalcum adalah bos lapangan mutan. Saat ini, Griffon Captain adalah bos lapangan biasa. Grid tidak menyukai hadiahnya. Ada apa dengan jarahan ini? Bos lapangan awalnya seperti ini. Frekuensi serangan sangat tinggi, sehingga mereka jarang menjatuhkan barang langka. Namun, player dapat memperoleh sejumlah besar XP dan item lain-lain. Jadi, itu bagus untuk menyerang mereka. Selain itu, Grid cukup beruntung. Griffon Captain telah menjatuhkan spellbook Tornado yang unik. Probabilitas menjatuhkan spellbook Tornado hanya 0,1%, dan Griffon Captain sulit untuk diserang, karena mereka hanya muncul di habitat Griffon. Tapi, Grid bukan mage dan karenanya tidak menyadari nilai buku-buku sihir. Ini hanya buku mantra lama. Tidak mungkin menjual dengan harga mahal. Aku senang, aku punya banyak XP dan Jatpem, setidaknya. Saat Grid menggerutu dengan kekecewaan. Toban merasakan hawa dingin, ketika dia dengan liar melarikan diri dari 22 Griffon. Kemudian, Toban terlambat menyadari kesalahannya. Sialan, aku tidak di party. Kematian bos Griffon. Toban juga diharapkan memperoleh XP dan item, tapi jendela notifikasi tidak muncul. Dia tidak memperhatikan, karena itu bukan situasi yang biasa. Tapi, dia saat ini tidak berada di party dengan Grid. Dia ingin meminta Grid untuk undangan party sekarang. Namun, dia terlalu sibuk melarikan diri dari Griffon, sehingga dia tidak bisa dengan mudah mengirim undangan. Dia buru-buru berseru. Grid, party, cepat tambahkan aku ke party. Grid bingung, ketika dia bertanya, mengapa? Apa maksudmu, mengapa? Jadi, aku bisa berada di partimu. Tidak, maksudku mengapa kamu harus berada di party. Seru Toban. Kamu bertanya mengapa, bukankah wajar untuk membuat party, ketika kamu pergi berburu dengan orang lain? Kamu gila, mengapa aku harus berbagi XP dan Jatpem denganmu?
Mata Grid bersinar. Kamu terus lupa jika kamu adalah budakku, dan karenanya tidak sama denganku. Ikuti saja aku. Apa? Setelah Grid membunuh grup box, Toban menemani Grid dan menyadari, jika set Holy Light bukan hanya item quest sederhana, tapi set item legendari. Karena itu, dia merasa lebih malu dan bersalah, karena mencoba merampok barang-barang dari Grid. Tapi ini, dan itu dia. Minimal, mereka harus berburu bersama di sebuah party. Kamu benar-benar dengki. Toban kesal dan mulai menyalahkan Grid. Aku benar-benar minta maaf telah mengkhianatimu. Tapi, terlalu banyak untuk tidak membiarkan aku di party. Aku mungkin kecil di depanmu, tapi aku juga seorang ranker. XP sangat berharga bagiku. Aku harus lakukan peran umpan. Jadi, kamu setidaknya harus memberiku XP. Petik 2. Kiyuh. Toban berhenti dan 22 Griffon mengelilinginya. Tapi Toban tidak mundur, karena dia hanya menatap Grid. Pada akhirnya, Grid harus mundur selangkah. Oke, aku mengerti. Jika kamu berkata begitu, aku akan menambahkanmu ke party. Jika kamu mau, aku bahkan akan melepaskan kamu dari statusmu sebagai budak. Benarkah? Toban curiga, tapi sedikit bersemangat dengan perubahan sikap Grid yang tiba-tiba. Satu konten iklan. Namun, Grid kemudian terus berkata. Sebaliknya, aku akan memberitahu Jisuka apa yang telah kamu lakukan padaku. Dan aku benar-benar tidak akan pernah membuat item untukmu. Petik 2. Betapa lucu. Kamu dihukum, karena mencoba mengambil mangkuk nasiku di tempat pertama. Grid. Kiyuh. Griffon meraung dan mulai menyerang Toban. Mustahil untuk bertahan melawan 22 paruh Griffon hanya dengan satu perisai. Toban menyadari, jika dia akan mati dengan cara ini, dan mulai memohon Grid. Aku salah. Aku terlalu gelisah, setelah melihatmu menangkap monster boss. Aku kehilangan kendali. Tolong selamatkan aku. Aku tidak akan berasumsi untuk bergabung dengan party lagi. Selamatkan aku. Aku tidak mau. Grid. Petik 2. Aku akan menyelamatkanmu, jika kamu berjanji untuk tidak melupakan posisimu sebagai budak lagi. Aku mengerti. Oke. Itu salah, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Grid terlalu dengki. Toban frustrasi dengan kesadaran, jika dia tidak akan dapat lepas dari statusnya saat ini, untuk saat ini. Saat ini, dia masih belum tahu jenis keberuntungan yang akan ia temui saat menjadi budak Grid. Kekuatan Guild Sedekah terkenal di kalangan NPC. Banyak bangsawan dan raja dari masing-masing kerajaan berusaha merekrut Guild Sedekah. Mereka tergoda beberapa kali oleh gelar, wilayah, dan kekayaan. Namun, Guild Sedekah tidak dapat memutuskan siapa yang harus tunduk. Mereka menunggu untuk bekerja di Winston dengan Grid. Jadi, mereka menahan semua jenis godaan dan diam-diam menunggu. Akhirnya, Guild Sedekah juga mendapatkan reputasi besar dengan Lady Winston. Dalam serangan balik terhadap Order of Yatan yang dimulai dengan kelahiran Eight Servant, Lady Irene menunjukkan dukungan besar kepada Guild Sedekah yang menyelesaikan banyak quest, dan bahkan berhasil dalam Raid Malakus. Di sebelah timur Winston, ada sebuah desa bernama Bayran. Monster sering muncul sehingga populasinya kecil. Tapi wilayahnya besar dan ada beberapa tambang. Jadi, kemungkinan pengembangannya tidak terbatas. Petik 2. Jisuka, apakah kamu ingin mengambil alih desa itu, dan menerima gelar Baron? Bayran adalah desa yang sangat signifikan bagi Jisuka. Rumah lelang di desa Bayran, adalah tempat Grid pertama kali membuat Java Arrow Special dan tempat keberadaannya diumumkan kepada dunia. Selain itu, Guardian of Forest muncul di sekitar desa Bayran. Sehingga, itu adalah tempat yang sering ia kunjungi, untuk melakukan quest. Ada beberapa tempat perburuan dan dumun untuk player level tinggi, dan jarak ke Winston hanya setengah hari menggunakan kereta. Secara geografis, itu mudah untuk berinteraksi dengan Grid, dan itu adalah desa di mana anggota guild dapat dengan mudah naik level. Selain itu, populasinya mungkin rendah. Tapi, banyak player akan datang. Jika guild mengelolanya dengan baik, pajak akan menguntungkan. Jisuka akhirnya membuat keputusan. Aku berterima kasih atas bantuan Lady Irene. Aku akan setia kepadamu, selama sisa hidupku. Aku senang memiliki bakat sepertimu. Anda telah menjadi baron dari kerajaan immortal. Anda telah memperoleh hak untuk memasuki lingkaran sosial para bangsawan. Anda telah menjadi penguasa Bayran. Sistem manajemen wilayah telah dibuat. Sederhana, setelah itu, Jisuka mengumpulkan guild dan segera menuju ke desa Bayran. Bersama dengan 100 tentara yang tinggal di desa Bayran. Pon dan Ibelin melawan monster-monster terdekat untuk menstabilkan keamanan. Sementara, para insinyur dipekerjakan untuk memperbaiki dan memperluas dan benteng tua. Di sisi lain, Fakir dan beberapa anggota guild mengidentifikasi karakteristik dan status keuangan desa Bayran, dan mendiskusikan arah pengembangan di masa depan. Absennya Toban, kepala staf mereka, menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk Jisuka dan anggota guild. Tapi, itu bukan beban besar. Pertama, Toban tidak terlalu luar biasa sebagai kepala staf, sehingga tidak ada banyak perbedaan. Tapi, ada perasaan kosong. Kapan Toban akan datang? Sudah seminggu sejak anggota guild menolak permintaannya untuk bantuan dengan QSSS Grade. Pada satu titik,
dia telah memblokir semua Whisper. Sehingga mereka tidak bisa bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang salah. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Toban adalah seorang top ranker yang bisa diandalkan. Jadi mereka percaya, dia sungguh-sungguh menyelesaikan kuesnya. Dia sibuk dengan kuesnya. Yah, dia akan kembali, ketika dia bisa. Di sisi lain, kapan Grid akan kembali? Vanner masih mengeluh tentang Grid. Memang, Grid benar-benar terlambat. Sudah sebulan, sejak dia pergi untuk kuesnya, dan dia masih belum kembali. Mereka tidak bisa menghubunginya melalui jendela obrolan guild atau Whisper. Pertama-tama, Grid pergi karena kues, kan? Pria itu telah mencapai level 170 dalam sebulan terakhir. Sepertinya, dia berburu di Dungeon untuk naik level daripada melakukan kues, seperti Regas. Tentu saja, kecepatan naik level Grid yang diidentifikasi di jendela informasi guild sangat fenomenal. Pakmas Descendants. Petik 1. Jishuka telah melihat Grid menerima kues Braham dalam waktu nyata, dan menyelidiki identitas Pakma. Grid adalah keturunan blacksmith terbesar dalam sejarah, Pakma. Sebagai kues kelas dari kelas legendari, kesulitannya akan sangat besar. Aku bisa mengerti, mengapa dia terlambat. Bukan hanya Vanner yang ingin Grid kembali dengan cepat. Jishuka ingin Grid kembali sesegera mungkin. Para anggota ingin melihat pertumbuhan Grid, dan bersemangat agar Grid memproduksi barang-barang mereka. Di sisi lain, desa Bairan berkembang pesat. Player mendengar, jika guild sedekah yang terkenal memerintah itu. Dan mereka mulai terus bermigrasi ke desa Bairan. Jika tren ini berlanjut, mereka akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Suatu hari, Bairan dapat dipromosikan dari desa ke kota, seperti halnya Winston. Tapi di tengah-tengah ini, ada beberapa kabar buruk. 3 dari 6 anggota guild baru yang mereka harapkan. Asuka, Black Teddy, dan Box suatu hari meninggalkan guild tanpa mengatakan apapun. Mereka baru saja pergi. Apa yang mereka lakukan? Mereka awalnya meragukan. Mereka hanya akan mengacaukan segalanya, jika mereka tetap di guild. Lebih baik membiarkan mereka pergi. Petik 2. Anggota guild yang ada menyalahkan ketiga orang itu. Tapi, mereka cepat untuk menenangkan diri. Namun, anggota guild baru lainnya ketakutan. Tun ditunjuk sebagai kepala keamanan di desa Bairan dan melakukan patroli hariannya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berbisik pada Box. Hei, apa ini? Aku pikir, kamu akan tinggal di guild ini, sampai kamu tahu identitas helm tengkorak. Box pikir ini menyenangkan. Aku sudah bertemu dengannya. Itu menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Jadi, aku akan pergi. Hah, sungguh. Jadi siapa dia? Tidak menyenangkan, jika aku memberitahumu dengan mudah. Aku akan memberimu petunjuk. Dia adalah orang yang sangat mengejutkan. Apa, itu saja, kamu mau mati? Nada suara Tun berubah, setelah dia menjadi jengkel dengan petunjuk itu. Tun menahan diri dan mengucapkan selamat tinggal. Tun, apakah kamu ingat saranku? Setelah kamu bertemu dengan helm tengkorak, pastikan untuk meninggalkan sedekah guild dan bergabung dengan guildku. Kami akan selalu menyambut seseorang dengan keterampilan sepertimu. Lalu, aku pergi. Benar-benar bajingan yang cerdik. Tun mengakhiri whispernya dengan Box dan memeriksa jendela informasi guild. Dia terkejut oleh sesuatu, ketika dia memeriksa informasi dari 21 anggota guild yang tersisa. Blacksmith level 110 yang ia temui di Winston sebulan lalu, sekarang level 172. Petik 2. Mata Tun bersinar dengan semangat juang.